Assalamualaikum, balik lagi di rekap alur cerita film bareng Mamang di sini. Kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, Mamang mau nyoba rekap alur cerita dari film Lampor. Film ini menceritakan tentang teror dari sosok hantu keranda terbang yang bisa menculik dan membunuh orang. Penasaran sama kelanjutan ceritanya? Sebelum itu, alangkah baiknya kalau kalian sediain dulu secangkir teh hangat biar makin enjoy nontonnya. Gak pakai lama lagi, hayu meluncur. Film ini berlatarkan di daerah Temanggung, Jawa Timur pada tahun 1993. Terlihat ada seorang ibu bernama Ratna yang sedang meminta bantuan kepada anaknya Neta untuk menjaga adik laki-laki bayinya. Ia harus segera pergi ke rumah dukun sesat yang bernama Pak Atmo karena suaminya si Jamal sedang melakukan ritual sesat, yaitu memasang susuk ke dalam tubuhnya hanya demi mendapatkan harta, tahta, dan kekayaan. Karena adiknya rewel dan tidak berhenti menangis, maka Neta segera menyusul ibunya. Di samping itu, Asti, keponakan Pak Atmo, segera memberitahu Jamal jika istrinya sedang ada di luar rumah sambil marah-marah. Ratna pun marah kepada Jamal karena Jamal telah berbuat dosa, yaitu bersekutu dengan setan. Tak lama dari itu, terdengar suara Lampor datang. Jamal segera menggendong Ratna masuk ke dalam rumah supaya tidak diculik Lampor. Sementara itu, Neta yang baru sampai di rumahnya Pak Atmo seketika ketakutan karena melihat hantu Lampor keranda terbang. Akhirnya Neta sampai juga di rumah, dan adiknya belum berhenti menangis. Tiba-tiba jendela terbuka dengan sendirinya. Dan ternyata itu hanya kucing hitam. Tak lama dari itu, muncul setan pencabut nyawa dan keranda terbangnya. Dan inilah yang disebut hantu Lampor, Slur. Masyarakat Temanggung sudah lumrah dengan mitos hantu Lampor. Dan jika hantu Lampor datang, kita harus berusaha agar tidak terlihat dan pantang melihat. Neta segera bersembunyi dan menutup matanya. Ratna yang baru sadar segera menggaplok Jamal dan segera menuju rumah. Ia pun shock karena anak bayinya hilang diculik Lampor. Neta meminta maaf karena ia tidak bisa menjaga adiknya. Ratna mengatakan jika ini bukan salah Neta, tapi ini semua ulah ayahnya yang sesat. Ratna tidak mau jika Neta jadi korban culik Lampor. Maka dari itu, Ratna membawa Neta untuk pergi jauh ke Medan. Dan film Lampor pun dimulai. Film pun beralih ke Medan pada tahun 2019. Kini Neta telah menjadi istri dari Edwin dan juga seorang ibu dari dua anaknya, yaitu Adam dan Sekar. Neta baru saja berbelasungkawa karena ibunya Ratna baru saja meninggal dunia. Di samping itu, Edwin pun sedang marah kepada Neta karena ia baru tahu jika ayahnya Neta selama ini masih hidup. Selama ini Neta berbohong kepada Edwin jika ayahnya telah meninggal, tapi nyatanya ayahnya masih hidup di Temanggung. Maka dari itu, Edwin yang merupakan menantu baik hati dan tidak mau durhaka, segera mengajak Neta serta kedua anaknya pergi ke Temanggung untuk menjumpai Jamal. Sebenarnya Neta tidak mau pergi ke sana lagi, dan Neta sengaja berbohong kepada Edwin karena ia ingin melupakan segala hal di masa lalunya tentang kesesatan ayahnya dan hantu Lampor juga. Tapi apalah daya, Neta harus menuruti kemauan suaminya, sehingga mereka semua pergi ke Temanggung. Di sisi lain, kini setelah kejadian 25 tahun yang lalu, hantu Lampor tidak pernah lagi meneror masyarakat Temanggung. Tapi setelah Neta dan keluarganya berencana akan balik lagi ke Temanggung, tiba-tiba hantu Lampor datang lagi dan membunuh salah satu warga yang bernama Endro. Mereka akan pergi ke Temanggung dengan diantarkan oleh sepupunya Neta yang bernama Yoyok. Ketika di stasiun, Neta terlihat sedang melamun dan Adam sangat sibuk bermain iPad sehingga mereka tak sadar jika Sekar menghilang. Edwin segera mencari Sekar dan ia melihat jika Sekar sedang menonton pertunjukan kuda lumping di pinggir jalan.
Tiba-tiba Sekar pun dibawa oleh seorang laki-laki tak dikenal, dan ternyata lelaki itu adalah Yoyok. Dan setelah itu, mereka semua segera pergi ke Temanggung. Singkatnya, selama di perjalanan, Yoyok bercerita jika kini Pak Jamal ayahnya Neta telah menjadi seorang pengusaha tembakau yang kaya raya. Selain itu, Pak Jamal juga sudah menikah lagi dengan Asti, keponakan Pak Atmo si dukun sesat. Adam yang sedang galau karena iPad-nya disita oleh ibunya seketika takjub karena melihat awan yang berbentuk naga. Yoyok mengatakan, menurut kepercayaan para warga, jika awan seperti itu artinya akan ada musibah. Tapi Edwin tak percaya dan menganggap itu hanya tahayul saja. Tak terasa mereka pun sudah memasuki wilayah Temanggung. Yoyok bercerita tentang lampor. Adam bertanya, lampor itu apa? Yoyok menjawab keranda terbang. Dan warga-warga di sini percaya jika keranda itu dibawa oleh iblis pencabut nyawa. Dan kalau mereka datang, akan terdengar suara gemuruh seperti ini. Will, wo, will, wo, will, wo. Yang merupakan singkatan dijawil dan digowo, yang artinya dicolek dan dibawa. Neta yang mendengarkan cerita Yoyok seketika teringat kepada masa lalunya yang suram. Seketika mobil yang mereka tumpangi berhenti karena jalanan sangat macet. Yoyok segera keluar untuk mengecek jalanan. Edwin dan Neta pun keluar juga untuk membicarakan sesuatu. Ternyata sekarang keluarga mereka sedang terlilit hutang slur dan sedang ada masalah dalam perekonomian. Neta pun mulai jujur jika almarhumah ibunya pernah bilang kalau mereka sedang butuh bantuan, mereka minta saja kepada bapaknya. Bapaknya memang kaya raya, tapi Neta tahu kekayaan itu didapatkan dengan cara yang sesat. Edwin juga merasa tidak enak, masa baru ketemu udah minta uang lagi? Ucap Edwin. Ternyata jalanan macet itu disebabkan oleh mobil yang mogok. Yoyok yang sedang membantu membenarkan mesin tiba-tiba bertemu dengan salah satu warga. Ibu itu bertanya jika Yoyok kesini bersama siapa. Yoyok menjawab sama Neta. Ibu itu seketika panik dan mengatakan jika bapaknya si Neta yaitu Jamal baru saja meninggal tadi pagi. Dan ibu itu melemparkan suatu benda ke kaca mobil Neta karena ia pikir jika Neta adalah penyebab dari kematiannya Jamal. Sesampainya, mereka tidak disambut baik oleh para warga dan mereka malah ditatap sini seolah-olah telah melakukan kesalahan. Anak yang menghilang 25 tahun yang lalu tiba-tiba pulang ke Temanggung di hari kematian ayahnya. Para warga berasumsi jika Neta adalah penyebab dari kematiannya Jamal dan juga penyebab datangnya lampor ke desa ini lagi. Istrinya Endro seketika menghampiri Neta dan langsung marah-marah karena kedatangan Neta adalah penyebab suaminya digondol oleh lampor. Dan untungnya kegaduhan ini bisa diredakan oleh Nining yang merupakan asisten di rumah ini. Nining mengatakan kebetulan Neta datang ke sini. Ia juga tidak menyangka jika Pak Jamal akan meninggal secepat ini. Padahal baru tadi pagi ia membuatkan sarapan untuk Pak Jamal. Tapi tak lama dari itu, Pak Jamal sudah tiada. Ketika sedang akan dikafankan, tiba-tiba Jamal bernafas kembali. Jadi semua orang menyangka jika Jamal hidup lagi. Pak Atmo pun segera mengeluarkan semua susuk dari tubuhnya Jamal, sehingga Jamal meninggal dengan tenang. Pada saat Neta dan keluarganya masuk ke dalam rumah, dengan wajah ibumu, tiba-tiba mayatnya Jamal bersin slur, dan Asti segera menyuruh Neta berbicara untuk yang terakhir kalinya kepada bapaknya. Neta mengatakan jika ibu sudah meninggal duluan, dan ibu berpesan jika ia sudah memaafkan segala kesalahan bapaknya. Setelah mendengarkan itu, Jamal pun sudah benar-benar mati dengan tenang. Tak lama dari itu, datanglah Mita yang merupakan anaknya Jamal dan Asti. Mita ini gayanya nyentrik abis, dan ia juga membawa pacarnya si Tony yang merupakan anak kota. Mita pun sangat bersedih karena hanya bapaknya lah yang sangat menyayanginya. Setelah memakamkan Jamal, mereka semua hendak akan pulang. Tiba-tiba Sekar pun menuju ke sebuah makam. Sekar bertanya jika ini makamnya siapa. Edwin menjawab, ini makam adik ibunya. Adik kamu meninggal pas kecil gara-gara sakit kan? Tanya Edwin. Neta berbohong dengan menjawab iya. Sebenarnya adiknya meninggal bukan karena sakit, tetapi karena diculik oleh lampor. Neta pun bertanya, kenapa Sekar bisa berada di sini?
Sekar menjawab jika ia diajak oleh kakek ke makam ini, dan seketika mereka merinding tidak karuan. Film pun berpindah kepada Yoyok dan Edwin yang sedang rumpi no secret. Yoyok mulai bercerita jika orang yang bernama Bimo itu adalah asisten kepercayaannya Pak Jamal, dan Bimo juga tinggal di rumah ini. Menurut rumor warga kampung, Bimo adalah pacar gelapnya Mbak Asti. Di samping itu, Nining mengatakan jika nasib Neta sangat enak sekali. Baru pulang udah dapat warisan lagi. Soalnya Neta anak kandung satu-satunya yang dimiliki Pak Jamal. Neta bertanya soal Mita. Nining menjelaskan jika Mita itu hanya anak angkatnya Pak Jamal dan Mbak Asti. Mereka berdua tidak bisa mempunyai anak, sehingga mereka berdua mengadopsi Mita dari kecil. Pak Jamal sangat sayang kepada Mita. Semua yang Mita inginkan pasti dipenuhi. Maka dari itu, Mita sangat sedih atas kematian bapaknya. Neta bertanya, apakah selama ini bapaknya bahagia? Nining menjawab jika ia tidak tahu standar kebahagiaan seseorang. Tapi belakangan ini, Pak Jamal selalu melamun, apalagi semenjak Lampor datang lagi ke kampung ini. Di samping itu, Edwin bertanya kepada Yoyo soal Lampor. Yoyo mengatakan, kata orang-orang kampung, Lampor datang ke sini karena ada yang gak beres sama kampung ini. Katanya, waktu dulu Lampor datang gara-gara Pak Atmos si dukun sesat dan Pak Jamal yang pasang susu. Tapi Pak Atmos selalu selamat karena ia bisa mengendalikan Lampor. Dan jika Lampor datang karena ada sebuah dosa, berarti sekarang ada dosa apa yang sedang terjadi di kampung ini. Sehingga Lampor datang lagi setelah 25 tahun lamanya menghilang. Di zaman sekarang, siapa sih yang gak buat dosa? Ucap Nining. Dan Nining pun pamit karena sudah sore. Yoyok juga pamit pulang ke rumah bibinya. Setelah itu, Neta dihampiri oleh Mita. Mita mengatakan jika selama ini bapaknya selalu menceritakan tentang Neta. Mita menyarankan agar Neta harus hati-hati karena di rumah ini banyak ular-ular berbisa. Maksudnya, banyak orang-orang yang licik. Ia mengatakan jika Mbak Asti, ibu tirinya, tidak akan membiarkan harta dan tahta warisan dari bapaknya jatuh ke tangan Neta. Dan ia tahu banyak tentang rahasia-rahasia gelapnya Mbak Asti. Tak lama dari itu, Mita seketika pergi karena mendengarkan suara pisau. Dan ternyata yang memainkan pisau itu adalah Bimo. Ketika waktu maghrib, Mbak Asti curhat jika ia masih bisa mencium aroma suaminya di kasur dan di selimutnya. Bahkan di bantal pun masih tercium minyak rambutnya. Ia belum bisa move on. Mbak Asti senang karena Neta pulang pada waktu yang tepat. Anak yang dianggap hilang, akhirnya pulang. Dan ia meminta agar Neta dan keluarga menginap di sini untuk beberapa hari. Tiba-tiba, Mita keluar kamar dan segera pergi dari rumah. Mita mengatakan jika ia tahu kalau Asti tidak menyayanginya, maka dari itu ia lebih memilih keluar dari rumah ini. Asti pun sudah pusing dengan kelakuannya Mita, sehingga ia sudah tidak peduli lagi. Asti pun pamit masuk ke dalam kamar karena sudah capek. Dan ia meminta Bimo untuk menjelaskan tentang Lampor kepada Neta dan keluarganya. Bimo mulai menjelaskan, jangan terlihat, pantang melihat. Itulah inti aturannya. Jika kita melanggar aturan itu, maka kita akan dijemput oleh hantu Lampor, dimasukkan ke dalam keranda mayat, dan dibawa ke suatu tempat yang kita sendiri tidak ketahui ada di mana. Jika sudah diculik Lampor, kebanyakan korbannya akan mati dan menghilang, dan yang paling beruntung hanya mengalami sakit saja. Setelah waktu Isya, terdengar suara kentungan yang merupakan pertanda akan datangnya hantu Lampor. Semua warga segera mematikan lampu dan menutup pintunya rapat-rapat. Asti yang sedang galau pun seketika panik karena pintu lemari terbuka. Dan ia melihat jika semua surat-surat berharga seperti surat rumah dan surat tanah sudah dibawa pergi oleh Mita. Di samping itu, Mita segera menyerahkan surat-surat berharga itu kepada Tony. Tapi tiba-tiba motor mogok dan tidak mau berjalan. Dari kejauhan Mita mendengarkan suara Lampor. Mita segera berlari meninggalkan Tony dan segera bersembunyi di sebuah gudang. Mita menyuruh Tony untuk segera masuk ke gudang juga karena nanti Tony bisa digondol Lampor. Tony si anak kota pun tak percaya pada Lampor. Pada akhirnya, Tony dicekik oleh hantu Lampor dan seketika tewas. Di sisi lain, Edwin yang sedang tidur seketika terbangun dan melihat jika Adam sudah tidak ada di dalam kamar.
Ia pun panik karena mendengarkan suara bising yang berasal dari iPad yang sedang dimainkan oleh Adam. Edwin segera mengambil iPad-nya karena takut hantu lampor datang. Dan tiba-tiba jendela terbuka. Edwin diculik dan dimasukkan ke dalam keranda mayat. Dan ternyata itu hanya mimpi buruk saja. Edwin bertanya, Adam sekarang ada di mana? Neta menjawab jika Adam sedang bermain layangan bersama Sekar di lapangan. Neta segera menenangkan Edwin, dan Neta memutuskan agar ia akan berbicara dengan Mbak Asti soal warisan peninggalan ayahnya. Setelah itu mereka akan pulang ke Medan. Di lapangan terlihat Adam dan Sekar tengah bahagia karena bisa bermain layangan. Tak lama dari itu, Sekar mendengarkan suara kakeknya yang mengajaknya untuk turun ke bawah jurang. Adam yang baru sadar jika Sekar menghilang, segera mencari-cari Sekar. Dan Adam menemukan Sekar di bawah jurang yang sedang melihat Mita tergeletak pingsan. Mereka berdua segera memberitahu kepada kedua orang tuanya tentang keadaan Mita, sehingga Mita langsung dibawa oleh Edwin ke dalam rumah. Adam segera izin untuk pergi ke lapangan lagi karena layangannya ketinggalan di sana. Tak lama dari itu, Mita seketika kerasukan dan mengatakan lampor datang untuk orang yang berdosa, dan ia menunjuk ke arah Neta. Nining pun segera pamit untuk memanggil Pak Atmo. Kenapa nggak panggil dokter aja? Tanya Edwin. Nining menjawab jika Mita itu nggak sakit, tapi kesurupan. Di lapangan, Adam melihat jika layangannya masih ada dan tiba-tiba layangannya putus dan jatuh ke bawah tanah di dekat pohon besar. Ketika akan mengambil layangan, ia melihat ada kain berwarna putih terkubur di dalam tanah. Adam menarik kain itu dan ia menemukan tubuh seorang bayi Slur. Dari kejauhan, datanglah Bimo dan Asti yang baru pulang dari pasar, dan mereka mengajak Adam untuk pulang ke rumah. Beberapa jam kemudian, Adam menghampiri Edwin dan mengatakan jika Mita akan dibawa oleh Pak Atmo dan Bimo. Edwin berusaha mencegah mereka, namun mereka mengatakan jika Mita ini udah kesurupan lampor, dan jika Mita masih berada di rumah ini, maka nanti lampor akan menculik semua orang yang berada di rumah ini. Lampor itu, Laskar Nyi Roro Kidul pencabut nyawa. Maka dari itu, Mita segera dibawa ke gudang tembakau. Saat baru selesai sholat Isya dari masjid, Yoyok melihat ada kegaduhan di gudang tembakau, sehingga Yoyok menuju ke arah gudang. Sementara itu, di rumah, Edwin merasa ada yang aneh. Kenapa tadi siang Mita menunjuk ke arah Neta saat bilang lampor datang untuk yang berdosa? Emangnya apa salah Neta? Dan dosa apa yang dilakukan anak berumur 8 tahun? Sehingga Edwin segera menuju ke gudang tembakau untuk mengetahui kebenarannya. Di gudang, Edwin bertemu dengan Yoyok. Edwin segera bertanya kepada Mita, siapa sebenarnya orang yang berdosa? Mita menjawab, Ibu dan Bimo. Mereka sering berduaan. Bapaknya juga tiba-tiba meninggal, dan ia curiga jika bapaknya dibunuh oleh mereka berdua. Seketika, mereka pun panik karena lampor datang. Mereka langsung berusaha untuk tidak terlihat dan pantang melihat. Tapi sayangnya, Mita yang masih setengah sadar tidak sempat bersembunyi. Maka dari itu, Mita digondol oleh lampor. Pada jam 4:30 subuh, mereka semua terlihat sangat sibuk mencari Adam yang hilang entah kemana. Siang harinya, Edwin pun mencari Adam hingga ke ujung kampung. Sementara itu di rumah, Neta meminta bantuan Pak Atmo untuk mencari Adam. Pak Atmo bertanya, apakah ada barang yang sering dimainkan oleh Adam? Bimo segera memberikan iPad milik Adam. Ia mendapatkan iPad ini tergeletak di bawah lantai. Dan mungkin kemarin malam Adam memainkan iPad sehingga menimbulkan suara gaduh yang menyebabkan Adam diambil oleh lampor. Edwin yang baru pulang langsung menjawab tidak mungkin. Adam bukan pendosanya. Jadi Adam tidak mungkin diambil oleh lampor. Asti segera melerai kegaduhan dan mengatakan jika Edwin bertanya saja kepada Neta karena Neta tahu kenapa Adam diambil oleh lampor. Mereka berdua pun berdebat. Neta mulai jujur jika dulu adiknya meninggal bukan gara-gara sakit, tapi gara-gara diculik oleh lampor. Edwin pun marah karena Neta berbohong lagi kepadanya. Dan pantas saja semua orang menuduh Neta sebagai pendosanya. Karena seharusnya waktu dulu Neta yang diculik oleh lampor, bukan adik bayi laki-lakinya. Dan sekarang lampor datang untuk mengincar Neta.
Edwin mengatakan jika ia akan mencari Adam sampai ketemu, dan seharusnya sebagai seorang ibu, Neta tidak akan pernah membiarkan Adam diambil oleh Lampor. Edwin segera mencari Adam bersama Yoyok. Mereka akan pergi ke tempat bersarangnya Lampor, yaitu di sebuah curug. Di rumah, Sekar mengatakan jika Neta harus kuat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Neta kebingungan mengapa Sekar berbicara seperti itu. Sekar menjawab jika itu bukan perkataannya, tapi perkataan kakeknya. Emang kakek sekarang ada di mana? Sekar pun menunjuk ke arah lemari. Neta bertanya, apakah Sekar sering bertemu dengan kakeknya? Sekar menjawab iya, dan kakeknya juga bilang jika Adam dan Sekar akan diculik Lampor. Neta yang mendengarkan hal itu segera pergi ke makam ayahnya. Ia bertanya, mengapa ayahnya tidak pernah menyayanginya? Apakah ayahnya marah gara-gara anak laki-lakinya mati gara-gara dirinya? Dan apakah ayahnya akan balas dendam dengan memberikan Adam dan Sekar kepada Lampor? Tiba-tiba Asti datang. Asti mengatakan jika Neta salah besar telah berpikir ayahnya tidak menyayanginya. Ayahnya selalu berharap Neta akan pulang ke Temanggung, dan ini adalah warisan dari ayahnya untuk Neta. Neta mengatakan jika Mbak Asti jangan pura-pura baik. Bukannya Lampor datang karena Mbak Asti dan Bimo menjalin hubungan gelap, dan ayahnya juga mati dibunuh oleh Mbak Asti karena ingin harta dan kekayaannya. Mbak Asti membantah semua ucapan itu. Neta tahu itu semua dari Mita. Asti mengatakan jika Mita itu pembohong, gak ada satupun ucapan yang bisa dipercaya dari mulutnya. Ia mulai menjelaskan jika sebenarnya Jamal sudah tahu tentang hubungan ia dan Bimo. Jamal tidak melarang, bahkan merestuinya. Asalkan Asti tidak boleh melakukan suatu hal yang dapat membuatnya malu. Ia juga terpaksa menikah dengan Jamal karena Pak Atmo pamannya memiliki hutang kepada Jamal. Ia rela menikah dengan orang yang selalu mengingat keluarganya, bahkan sampai akhir hayatnya. Sementara itu, Edwin dan Yoyok baru sampai di lokasi sarangnya Lampor. Edwin langsung menuju curug, sedangkan Yoyok melihat ada mobil Bimo dari kejauhan, sehingga ia memilih untuk bersembunyi. Yoyok melihat jika Bimo sedang bersama Pak Atmo. Pak Atmo juga terlihat akan menuju curug, sedangkan si Bimo menunggu di dekat mobil. Dan ia tidak tahu tujuan mereka datang ke sarang Lampor. Di curug, Edwin berteriak, memanggil-manggil nama Adam, dan berharap Adam bisa ditemukan. Malam harinya, di rumah, Sekar yang sedang menggambar melihat krayonnya bergelinding ke bawah lemari. Setelah diambil, ia melihat buku gambar berpindah dengan sendirinya ke gambaran yang dibuat oleh Adam. Gambar itu adalah gambar lapangan tempat mereka bermain layangan. Dan terlihat di samping pohon besar, Adam menggambar tubuh bayi. Ya, Adam menggambar kejadian yang dialaminya kemarin siang di lapangan. Dan tak lama dari itu, Neta datang. Sekar segera memperlihatkan gambar buatannya Adam. Dan ia mengatakan jika kakek menyuruhnya agar Neta melihat video yang ada di iPad milik Adam. Di sisi lain, Edwin memasuki gua yang berada di sekitar curug. Dan ia melihat ada Pak Atmo yang sedang melakukan ritual. Edwin bertanya, Adam sekarang ada di mana? Pak Atmo menjawab jika sekarang Adam sedang ia culik. Dan sekarang juga ia sedang mengendalikan Lampor agar malam ini Lampor menculik Adam. Mereka berdua pun berduel dan Edwin berhasil menyeret perut Pak Atmo sehingga ususnya keluar selur. Tapi sayangnya Edwin pun harus pingsan karena kepalanya terbentur. Sementara itu Neta segera memperlihatkan video itu kepada Asti. Ia pun menitipkan Sekar kepada Asti karena ia harus keluar untuk mencari bukti. Dan entah kenapa, setelah melihat video tadi, kini Neta percaya kepada Asti. Dan ternyata video itu menampilkan Bimo dan Nining yang baru selesai melakukan perzinahan. Dan ini sangat mencengangkan sekali, ternyata yang membunuh Jamal itu adalah Nining. Dan sekarang mereka berdua berencana untuk meracuni Asti juga. Dan setelah itu, mereka berdua pun bisa menguasai seluruh hartanya. Adam yang sedang merekam pembicaraan mereka seketika didatangi dan video pun selesai. Asti sangat sedih. Tak lama dari itu, Sekar kesurupan arwah Jamal. Jamal mengatakan jika Asti telah ditipu oleh orang-orang yang ia cintai. Sesadarnya, Sekar mengatakan kata kakek,
Nenek harus menjaga Sekar mulai sekarang. Dan Asti segera memeluk Sekar. Pak Atmo yang kesakitan berusaha keluar dari curug dan meminta bantuan Bimo. Tapi Bimo tidak mau membantu Pak Atmo lagi karena melihat kondisinya yang sudah sekarat. Bimo segera pergi dan melindas kaki Pak Atmo. Tak lama dari itu, akhirnya Edwin sadar juga dan untungnya Yoyok masih menunggu di tempat tadi. Edwin mengatakan jika sekarang ia tahu bahwa pendosanya bukanlah Neta. Neta segera pergi ke lapangan yang ada di gambar Adam dan ia menemukan jasad bayi itu. Dan ternyata ini adalah jasad adik bayi laki-lakinya. Dan yang dimakam di awal film tadi itu bukan makam adik Neta yang asli. Seketika ia terkejut karena pacul yang dilempar oleh Nining. Mereka berdua pun bertengkar sampai guling-guling. Dan untungnya Neta segera melemparkan tanah ke matanya Nining dan memukul perutnya lalu memukul wajahnya dengan kayu. Tapi sayangnya, ia harus pingsan karena tabokan Bimo. Neta dan Adam segera diikat dan dibawa ke dekat gudang tembakau. Bimo dan Nining akan membiarkan Lampor menculik mereka berdua. Bimo pun menyalakan lampu mobilnya dan diarahkan kepada mereka berdua. Dan mereka berdua pun segera bersembunyi ke dalam gudang. Akhirnya Edwin dan Yoyok berhasil mengikuti mobilnya Bimo. Dan mereka menemukan Neta dan Adam sudah dalam keadaan terikat slur. Yoyok berusaha memecahkan kaca mobil untuk mematikan lampunya. Namun sayangnya kaca tidak pecah-pecah. Tak lama dari itu, Lampor datang. Mereka bertiga sudah sangat pasrah. Neta tidak mau keluarganya terluka, sehingga ia mengorbankan dirinya sendiri. Neta pun dicekik oleh hantu Lampor, hingga kakinya tidak menapak tanah. Edwin menahan kakinya Neta, dan Adam menahan kaki ayahnya, dan mereka saling menarik satu sama lain. Tapi entah mengapa, Lampor malah melepaskan Neta slur, dan akhirnya Yoyok berhasil memecahkan kaca dan langsung mematikan lampunya. Tak pakai lama, Yoyok segera mengarahkan lampu motornya ke arah gudang tembakau sehingga Bimo dan Nining seketika panik. Hantu Lampor pun datang kepada mereka berdua. Bimo tidak mau mati dan malah mendorong-dorong Nining. Nining memegang tangannya Bimo, tapi dengan kejamnya, Bimo malah memotong tangannya Nining hingga putus. Tapi pada akhirnya, Bimo tetap tewas tertancap kayu tajam yang ada di atap rumah. Nining pun diculik, dan seketika gudang terbakar karena ada obor yang terjatuh. Mereka seketika ingat kepada Sekar, dan Neta segera mengendarai mobilnya Bimo, sedangkan mereka bertiga menaiki motor dan segera menuju rumah. Pak Atmo yang merupakan dukun sakti berhasil hidup kembali dengan memasukkan usus-ususnya ke dalam perutnya lagi. Sementara itu di rumah, Asti yang sedang menjaga Sekar mendengarkan suara-suara di luar rumah. Asti menyuruh Sekar untuk segera bersembunyi di bawah kasur dan ia akan mengecek keluar. Saat Asti keluar dari kamar, tiba-tiba Atmo masuk dan menarik Sekar dari bawah kasur. Atmo menyuruh Sekar berteriak agar Lampor datang. Sekar yang ketakutan pun berteriak, sehingga Lampor datang ke dalam rumah dan segera menyerang Asti. Dan Sekar pun digondol oleh Lampor. Neta yang sedang di perjalanan melihat keranda terbang yang membawa Sekar. Neta segera mengikuti keranda itu dan ia segera menyalakan lampu mobilnya agar hantu Lampor teralihkan perhatiannya kepadanya. Neta segera menabrak keranda terbang itu, tapi tanpa sadar mobilnya menabrak sebuah gubuk. Walaupun badannya kesakitan dan penuh dengan luka, tapi ia senang karena Sekar bisa keluar dari keranda terbang. Tapi ia masih terancam karena hantu Lampor masih berada di dekatnya. Seketika Sekar kesurupan arwah Jamal lagi. Jamal mengatakan kepada Sekar untuk mengingat kembali pesan-pesan dari ibunya sebelum meninggal. Ia ingat jika ibunya pernah berpesan, kejahatan sebesar apapun juga akan kalah dengan cinta. Dan setelah itu, mereka segera berpelukan dan saling mengucapkan kasih sayang terhadap satu sama lain, sehingga Lampor tidak berani menyentuh. Di rumah, Atmo melihat jika Asti sudah meninggal, dan terlihat Edwin, Yoyok, dan Adam baru saja sampai ke rumah. Mereka bertanya, mengapa Pak Atmo melakukan semua ini? Apakah semua ini hanya demi uang? Pak Atmo menjawab jika ini lebih dari sebatas uang. Ia ingin mempengaruhi Neta agar mau menyerahkan dirinya sendiri sebagai korban Lampor. Karena kalau ia berhasil membuat Neta melakukan hal itu, maka ia akan menjadi sang pengendali Lampor dan menjadi dukun tersakti di kampung ini. Tapi tiba-tiba hantu Lampor datang dari arah belakangnya
dan segera menggondol Pak Atmo. Dan pada akhirnya mereka semua selamat dan bisa berkumpul bersama lagi. Di akhir film, terlihat Yoyok sedang ditelepon oleh Edwin yang meminta bantuan untuk mengantarkan pulang ke Medan esok hari. Dan tak lama dari itu, Yoyok mendengar suara gemuruh lampor. Dan film pun selesai. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Jika kalian terhibur, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Ya udah, sampai sini dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.